Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan Brevet AB. Materi siang ini untuk PPH. Persilahkan. Oke, baik. Baik, jadi kita lanjutkan tadi. Jadi mulai yang pertama. Ah, jadi di dalam aturan perpajakan tidak diperbolehkan lagi yang namanya penyisihan atau pencadangan. Ya, jadi tadi ada dua, perusahaan masih melakukan pencadangan, penyisihan, potongan penjualan dengan retur ya penjualan. Berarti ini harus dilakukan koreksi ya positif. Ya. Nah, jadi metode penyisian tadi di mana diatur, dasar hukumnya yang mana? Adalah berkaitan pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH yang tadi saya sudah sampaikan. Berarti potongan penjualan komersial tadi 125 juta. Kemudian di dalamnya itu ada potongan ya yang fiskal. Oke. Yang seharusnya 75. Berarti koreksi fiskal positif harus 50 juta supaya bisa menekan laba. Nah, begitu juga dengan apa? Retur penjualan. Di dalam ada angka tadi 250 ya, retur fiskal 150. Berarti koreksi positifnya adalah 100 juta. Nah, yang ketiga mana presiden akhirnya yang tidak sama. Oke. Kalau tadi ya komersial menggunakan metode lower of cost, maka metode fiskal harus menggunakan namanya metode historical atau metode harga perolehan. Oke. Jadi nilai presiden akhir tadi menurut fiskal itu lebih kecil, seharusnya ya lebih besar, dicatatnya lebih kecil, seharusnya lebih besar 4,8. Nah, kalau kita lihat, jadi ini diatur di dalam dasar hukumnya pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH yang mengatakan bahwa yang diperbolehkan hanya metode ya pos. Nah, Presiden akhir menerbitkan seharusnya 4,8 supaya bisa menambah ya laba, memperkecil harga pokok. Kalau harga pokok kecil berarti labanya akan meningkat. Nah, kalau tadi di dalam komersial tercatat 4 berarti koreksi positif 150 juta. Itu yang koreksi yang ketiga. Aku yang koreksi tadi nomor 3 sudah ini. Nah, nomor 4 harga perolehan bangunan kantor dan gudang 5 miliar yang tadi ada listnya, perusahaan menyusukan secara straight line method atau garis lurus dengan umur 25 tahun. Namun fiskal hanya ya diperbolehkan 20 tahun. Oke, kita lihat. Jadi 5 miliar dari 25 tahun berapa, kemudian 5 miliar dari 20 tahun berapa. Kan coba kita lihat ya. Selisihnya berapa itulah akan menjadi koreksi fiskal. Jadi dia punya stang kantor, ini dasar hukumnya ada di dalam pasal 11 ya ayat 1 Undang-Undang PPH yaitu penyusutan aset. Nah, kalau kita lihat penyusutan komersial ya ada 200 juta. Nah, ini harus kita lihat laporan laba rugi. Nih, betulkah bahwa perusahaan tadi melakukan pembebanan biaya penyusutan sebesar 200 juta, yaitu 5 miliar dari 25 tahun. Nah, coba kita lihat angka 200 juta. Apakah di dalam laporan laba rugi memang ada 200 juta? Nah, ini dia. Nah, biaya penyusutan yang disusutkan di tahun 2022 oleh perusahaan adalah 200 juta. Oke. Nah, sementara fiskal ya, dia tidak mau 25 tahun, tapi dia mau 20 tahun. Sehingga apa? Kalau 20 tahunnya berarti 250. Berarti apa? Lebih besar pembebanan fiskal dibandingkan komersial. Berarti namanya koreksi negatif. Ya, 50 juta. Nah, ini yang saya katakan tadi, salah satu koreksi yang bersifat temporer. Oke. Temporer itu artinya apa? Pada akhir tahun ke-20 nanti
maka total penyusutan antara komersial dengan ya fiskal itu akan sama. Berikutnya, kita lihat biaya penyusutan peralatan kantor. Oke. Jadi peralatan kantor menurut ya perusahaan kebijakan akuntansinya itu disusutkan 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun maka perusahaan tidak diperbolehkan melakukan penyusutan. Namun perusahaan masih tetap menyusukannya sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal. Jadi beda tadi dengan bangunan. Peralatan kantor yang dibeli misalnya ya tahun 2018 begitu ya due date sampai dengan 4 tahun kan tidak boleh lagi disusutkan, tetapi perusahaan masih tetap menyusukannya sehingga apa? Nah, perlu dilakukan ya koreksi. Ini berkaitan dengan pasal 11 tadi sama di atas ayat 2. Kalau tadi yang di atas ayat 1 ya nanti tinggal lihat dasar hukumnya ya. Jadi dibuka undang-undang pajak penghasilan yang berkaitan dengan pasal 11 itu adalah berkaitan dengan penyusutan dan amortisasi. Nah, ini kita lihat. Penyusutan menurut komersial, kalau kita lihat laba rugi ini 6937500. Oke, apakah betul sama di dalam laporan laba rugi? Nah, ini kita lihat lagi telusur ke laporan laba rugi ya. Nah, ini 6937500. Yang dibebankan di periode tahun 2022 sebesar 6937500. Oke. Nah, ini. Kemudian menurut ya fiskal itu hanya 4637500. Dari mana? Coba kita sebentar. Maka koreksi positifnya 2,3. Ya, jadi terlalu besar pembebanannya di dalam laporan laba rugi penyusutan peralatan kantor sebesar 2,3. Nah, coba kita lihat. Ini tadi ada keterangan bahwa pada saat 4 tahun ya setelah itu perusahaan masih melakukan penyusutan, padahal tidak boleh ya menurut aturan fiskal. Nah, ini kita lihat. Nih, coba lihat ini. Di tahun 2018 ada kan peralatan kantor yang diperoleh tahun 2018. Semua yang diperoleh tahun 2018 sampai dengan 2022 berakhirnya ya maka tidak boleh lagi disusutkan. Jadi 18, 19, 20, 21 ya berarti berakhir di 2000 tahun 2021 di sini. Namun kenyataannya perusahaan masih menyusutkan di tahun 2022. Oke, berarti apa? Angka penyusutan yang ini yang masih sisa yang ini warna merah ini harus dihapuskan nih di dalam pembukuan. Oke. Total penyusutan dari atas ini kan jumlahnya adalah 6937500 sesuai tadi yang ada di dalam laporan laba rugi yang ini tadi ya. Ya, ini 6937500. Di dalam 6 ini tadi saya katakan ada perolehan tahun 2018 yang seharusnya dihapus. Oke, artinya tidak boleh lagi diakui sebagai biaya. Namun perusahaan masih tetap melakukan penyusutan. Yang diakui hanya yang ini saja ya. Ini. Nah, itu tadi 6, yang ini. Ini jumlah sebenarnya ini ya tinggal yang ini 4637500. Oke. Jadi apa artinya? Bahwa penyusutan peralatan kantor itu harus dilakukan koreksi positif. Ya. Nah, berikutnya ya, 6. Nah, ini berkaitan dengan apa? Penyusutan kendaraan. Oke. Nah, kendaraan ini kelihatannya ada sedikit ya permasalahan. Apa permasalahan? Coba kita baca berbagi ya. Ada kendaraan dijual di Roytop di dia awal Desember, namun perusahaan masih tetap mengakui biaya penyusutan bulan Desember, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal. Jadi satu unit kendaraan dijual awal Desember, namun ya perusahaan lupa bahwa kendaraan itu sudah dijual. Namun masih tetap dilakukan ya pembebanan biaya penyusutan
untuk bulan Desember. Nah, kita lihat. Biaya penyusutan komersialnya kan 302.835 ya. Kalau kita lihat tadi nih totalnya dari atas ini, di tahun 2022 ya, total penyusutan kendaraan ini. Di dalam biaya penyusutan ini ada satu unit yang sudah terjual yang diperoleh tahun 2018 yang harga perolehnya 560, akumulasi penyusutannya ya ini 427. Oke. Nah, jadi apa artinya ini? Kalau begitu masih ada di dalam ini kita harus hapuskan yang sampai Desember. Caranya bagaimana ini ya? Nilai buku kendaraan yang terjual 31 Desember masih ada 177, 187, 500. Penyusutan Desember berapa? Ini 20% dari 177. Kita bagi 12 berarti ada 3691402. Penyusutan sebenarnya berapa tadi yang ini? Ini nih, yang sudah tercatat ya 302. Kita harus keluarkan yang khusus bulan Desember karena barangnya sudah laku terjual, berarti tinggal 299144532. Oke. Jadi kalau kita lihat ini dari 299.144, jadi ada koreksi sebesar berapa? Ya 3691 yang sebesar tadi yang ini. Nah, yang khusus bulan Desember ya. Jadi dibebankan di dalam laporan laba rugi padahal sebenarnya asetnya sudah terjual, sudah dihapuskan di dalam pembukuan. Berarti apa? Terlalu besar biaya maka pajak ya harus melakukan koreksi positif, tambah kembali ya laba perusahaan. Nah, kemudian laba penjualan kendaraan. Nah, masih ingat tadi, ini ada kendaraan di dalam laporan laba rugi awalnya yang ini, deh. Oke, nih. Penjualan kendaraan yang dimasukkan di dalam laporan laba rugi adalah sebesar hasil penjualannya 150. Padahal secara akuntansi pajak yang dimasukkan bukan penjualannya karena barangnya sudah terjual. Jadi yang harusnya masuk adalah berapa labanya atau kalau ada ruginya. Nah, kebetulan tadi saya lihat laba. Jadi yang seharusnya dimasukkan di sini adalah laba. Berapa laba atas penjualan kendaraan. Maka perlu kita cari berapa keuntungannya. Oke, jadi bukan yang dimasukkan di dalam laporan laba rugi adalah sebesar hasil penjualannya. Itu yang harus dipahami. Nah, ini kita cari. Jadi harga jual kendaraan kan 150 juta. Oke, jadi masih laku di pasar 150. Sementara nilai buku kendaraan yang dijual adalah harga perolehnya tadi 560 yang ini ya, yang di dalam list ini 560 juta ini. Oke. Kemudian kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar 427 109 yang ini 427 ini ya. Nah, nilai sisa buku akhir adalah 132. Maka kalau kita kurangi, maka inilah laba. Nah, inilah yang seharusnya dimasukkan diakui di dalam laporan laba rugi. Bukan sebesar 150. Berarti kalau begitu, perusahaan tadi mengakui pendapatan 150 juta seharusnya hanya 17. Berarti harus dikoreksi negatif. Kurangi penghasilan sebesar 132 juta. Nah ini sejalan kalau kita buat jurnalnya kan ini. Berarti kalau kita jurnal penghapusan kendaraan penjualan kan tinggal masuk uang kas, akumulasi penyusutannya kita habiskan, kemudian kendaraan ini 560 ya, kemudian labanya adalah 17 juta 109. Kira-kira bisa mengerti dulu ya, paham ini ya Pak. Berkaitan dengan aset kendaraan. Jadi ada kendaraan yang dijual. Pertama, pada saat dilakukan ya pencatatan yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah penjualannya sebesar penjualannya. Karena mungkin ya bagian accountingnya tidak tahu ya. Seharusnya ini masukkan adalah labanya. Nah, ini labanya tadi sebesar 17. Berarti kita harus lakukan koreksi
sebesar 132 supaya apa? Yang muncul nanti di laba rugi hanya betul-betul 17 sebesar laba daripada penjualan kendaraan itu. Halo, kira-kira bisa mengerti sampai sini? Koreksi fiskal ke-6. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Kak. Oh, belum ada. Aman ya? Aman ya? Aman Pak, lanjut. Oke, alhamdulillah ya, ya. Jangan sampai puyeng kepalanya, enggak ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Kita lihat berikutnya koreksi fiskal yang nomor 7. Ini berkaitan dengan apa? Pembagian laba. Oke. Jadi kita lihat nomor 7. Ini juga tadi saya sudah jelaskan ke. Nih. Dalam biaya gaji terdapat tantien untuk pihak manajemen dan bonus untuk karyawan yang diperoleh dari pembagian laba perusahaan senilai 80 juta. Jadi di dalam biaya gaji ini laporan laba rugi ini 675. Di dalam ini ada pembagian laba dalam bentuk tantiem untuk pihak manajemen dan bonus untuk karyawan. Berarti tadi saya sudah jelaskan, semua pembagian laba yang diperoleh dari laba setelah pajak itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Nah ini ya perusahaan melakukan pembukaan pencatatan masuk di dalam laporan laba rugi diakui sebagai biaya. Berarti apa? Ini harus dilakukan koreksi fiskal juga. Oke, nah ini. Jadi kita harus melakukan koreksi fiskal. Oke, nah ini. Ini dasar hukumnya mana? Baca lagi pasal 9 ayat 1 tadi, huruf A. Oke. Jadi, ini non-deductible tadi ya. Oke. Jadi harus dilakukan koreksi fiskal secara ya positif. Nah ini, 8 juta aja semuanya ya. Jadi totalnya tadi adalah 9 juta harus kita koreksi di dalam laporan laba rugi. Nah, kemudian 8, koreksi fiskal atas biaya listrik PDAM untuk rumah dinas direksi. Oke, kita lihat 8. Ya, keterangannya apa? Di dalam biaya listrik, biaya telepon, PDAM, di mana biaya ini 20%-nya diperuntukkan untuk apa? Keperluan rumah dinas. Berarti apa? Ini sama dengan kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan 3M. Oke, memperoleh, mempertahankan, dan menagih. Jadi ini harus dilakukan koreksi fiskal. Nanti tinggal kita total aja satu kali. Jadi ini biaya ini nih, jadi ada biaya telepon nih 65 juta ditambah listrik ditambah PDE. Ini totalnya berapa ini? Kita tinggal kali 20% dari sini adalah non-deductible expense, NDE. Tidak boleh mengurangi penghasilan. Oke, kita lakukan koreksi positif. Menambah lagi yang namanya ya pendapatan. Nah ini, jadi 20% dari 195 tadi berarti koreksinya nanti adalah sebesar 39 juta rupiah. Ini kategori tidak memenuhi unsur 3M tadi. Ya. Nah, kemudian 9 asuransi pemegang. Jadi yang berkaitan dengan asuransi jiwa untuk pemegang saham kepentingan pribadi itu juga tidak diperbolehkan di dalam pengurangan biaya. Jelas tadi di dalam pasal 9 juga tidak memenuhi unsur 3M, maka ini harus juga dilakukan koreksi fiskal. Oke, jadi harus dikeluarkan dari pengurangan penghasilan. Nah itu, jadi koreksi positif. Di dalam tadi ada betul, kita lihat coba 125 juta, oke. Di dalam laporan laba rugi. Nah ini, ya, 9. Nah kemudian 10, biaya denda bunga atas terbitnya surat tagihan pajak. Oke, jadi kalau kita berbicara
Denda-denda, semua denda. Apakah denda keterlambatan melapor SPT? Apakah karena akibat ya muncul SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, ya dikena sanksi administrasi bunga, maka semua yang namanya penalti denda itu tidak diperbolehkan mengurangi penghasilan. Kenapa? Supaya wajib pajak diberi motivasi untuk tidak selalu melanggar aturan namanya perpajakan. Nah, itu dasarnya sehingga semua yang namanya sanksi-sanksi dari pajak itu tidak diperbolehkan di dalam pengurang penghasilan. Maka ini harus dilakukan juga koreksi fiskal. Nah, coba kita lihat, ada dalam laporan laba rugi ini 65 juta. Nanti kita akan kurangi laporan laba rugi. Oke. 11. Biaya perjalanan dinas didukung bukti dan berhubungan dengan keusahaan. Nah, coba lihat biaya perjalanan dinas, kalau kita lihat mana ini nih. 50 juta, oke, di komersial tercatat dibayar 50 juta. Dari 50 juta ini, menurut ya, fiskal itu hanya 40 juta yang ada buktinya. Yang 10-nya tidak ada buktinya, biaya siluman. Nah, kalau biaya-biaya tidak didukung oleh bukti, menurut pajak itu tidak boleh diakui sebagai biaya pengurangan penghasilan. Itu, oke. Kemudian 12, biaya perjamuan. Nah, tidak dibuatkan daftar nominatif. Kita lihat di dalam soal. Ini adakah biaya perjamuan? Nah, ini mana biaya perjamuan. Oke, ini biaya perjamuan totalnya di sini ada 100 ya juta ya. Ini entertainment. Tapi ya yang ada daftar nominatifnya hanya sebagian. Yang tidak punya daftar nominatif ini 25 juta, maka apa? Sanksinya dari pajak itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Jadi gini, ini juga masih sebenarnya namanya tax planning, bahasa Indonesia kalau kerja. Kemudian ada biaya perjamuan, diupayakan semua biaya perjamuan bisa diidentifikasi. Yang dijamu tadi itu relasi perusahaan atau bukan, kalau relasi perusahaan, nama perusahaannya apa, NPWP-nya apa, dalam kunjungannya untuk apa, itu dibuatkan daftar nominatif namanya. Apabila tidak ada daftar nominatifnya, maka semua biaya perjamuan tidak diakui sebagai biaya oleh fiskal. Nah, kebetulan tadi yang diakui hanya sebagian saja. Oke. Nah, kemudian 13. Biaya sumbangan seluruhnya untuk hari ulang tahun kelurahan. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi ada sumbangan tertentu yang dikeluarkan dalam perusahaan itu boleh mengurangi penghasilan, boleh diakui sebagai deductible expense. Oke. Sebagai apa? Sebagai apa? Misalnya sumbangan untuk bencana ya alam itu boleh, tetapi kalau ya ulang tahun atau apa ulang tahun direktur, ulang tahun Polri kita ya menyumbangkan, maka itu tidak boleh diakui sebagai biaya, harus dilakukan koreksi positif. Nah, 14. Di dalam biaya lain terdapat biaya tidak jelas peruntukannya 90 juta. Ini jadi harus juga dipahami nih. Ya. Biaya lain ini 348 ya. Biasanya ini oke, pengalaman kalau kita masukkan biaya lain yang tidak jelas peruntukannya, itu otomatis orang pajak tidak mau mengaku sebagai biaya, harus dikoreksi semuanya. Kecuali kalau kamu mempunyai argumentasi bahwa itu peruntukannya jelas mungkin bisa diakui, tapi selama tidak ada maka tidak boleh ya. Jadi namanya biaya lain itu sama artinya namanya biaya seluman, itu menurut orang pajak. Jadi harus dikoreksi 90 juta. 15. Pendapatan semesin 122 juta 5 sudah dipotong PPh 23. Nah, coba kita lihat dalam laporan laba rugi. Pendapatan semesin memang adakah? Nih. Pendapatan sewa mesin ini sudah dipotong PPh pasal 23, tidak final. Kecuali kalau sewa bangunan, ini sewa mesin. Jadi perusahaan punya mesin, disewakan orang lain, kemudian pada saat perusahaan menerima penghasilan dipotong ke pihak ketiga PPh pasal 23. Nah, apa persoalannya? Yang dimasukkan di dalam laba rugi adalah netonya.
Padahal seharusnya dimasukkan adalah brutonya sebelum dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Nah, berarti kalau begitu ini harus ditambahkan ya sebesar berapa tadi yang PPh pasal 2 brutonya. Jadi bukan yang netnya yang dimasukkan. Kecuali kalau dia pasal 4 ayat 2 itu boleh kita masukkan yang netonya saja. Nah, berarti apa? Angka ini kita harus cari. Ini kan sudah dipotong ini 2%. Ini berarti kita harus gross up kembali, dikapitalisasi, di gross up, dinaikkan angkanya, supaya bisa mencari berapa laba sebelum dipotong pajak. Nah, itu yang harus dimengerti. Oke. Yang 15. Oke, kita lihat ya, caranya gimana ini? 15 kan ini ya. Ya, butuh hitungan. Nah, ini dia. Jadi tinggal lihat tadi berapa tarif PPh 23 adalah sebesar 20%. Tinggal kita selisihkan satu atau selisih dari 100, berarti 92%. Jadi 122.500 yang netonya kita kembalikan ke harga pokoknya, dasar DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya, maka ini dia 125. 125 dikali 2% atau 125 dikurang 122 sama saja berarti ini dia koreksi positifnya. Oke, 2.500.000. 122.500 ditambah 2.500.000 kembali 125. Itu koreksi atas pendapatan mesin. Jadi mesin ini sebenarnya itu tidak ada masalah ya di dalam aturan fiskal. Boleh diakui sewanya. Yang menyewa tadi itu boleh diakui juga sebagai biaya yang menyewa. Hanya persoalannya tadi karena bagian pajaknya di pembukuan ya apa akuntansinya tidak mengerti yang dimasukkan hanya netonya padahal bukan netonya tetapi harus brutonya. Itu 15. 16. Koreksi fiskal atas pendapatan dividen bukan objek. Jadi perusahaan tadi ada dapat dividennya sebesar 250. Oke, dasar hukumnya adalah PMK 18 2021 sehingga perlu dilakukan koreksi negatif. Nah, kita lihat. Betulkah 250 juta ada di dalam laporan laba rugi yang diakui sebagai penghasilan oleh perusahaan? Nah, kita lihat. Penghasilan dividen. Oke. Nah, ini. Jadi penghasilan dividen ini 250 juta ini, oke. Menurut komersial itu pendapatan karena mereka menerima uang. Ya, jadi kas pada pendapatan dividen. Tapi menurut pajak itu ya pasal 4 ayat 3 bukan objek pajak. Jadi pada akhir tahun tidak boleh lagi dilakukan perhitungan pajaknya. Jadi harus dikeluarkan supaya tidak kena pajak. Ya, jadi harus dikoreksi negatif. Itu maksudnya yang 250 tadi. Nah, sumbangan tadi biarlah yang sudah tadi yang ini. Nah, oke, 17. Pendapatan bunga jasa giro merupakan objek PPh pasal sampai 2 perlu dikorpis negatif 15. Ya, sementara biaya jasa giro sebesar 210 koreksi positif juga. Oke, jadi ini jelas sekali di dalam tadi laba rugi perusahaan mengakui sebagai pendapatan bunga. Jadi DBK pendapatan bunga, tapi menurut pajak nanti pada akhir tahun itu tidak boleh lagi dihitung pajaknya. Jadi jangan dihitung di akhir Desember gabung dengan ya penghasilan pasal 41 karena dianggap sudah selesai, sudah final. Termasuk biaya jasa gironya juga harus dikoreksi positif. Ya. Nah, kita masuk yang dua-dua. Yang tadi ada tanda tanya yang ini. Impor mesin. Nah, ini yang warna merah.
yang 18 ini ya, di koreksi fiskal 18 ini akannya menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yang ini dalam laba rugi tadi nih. Oke. Ada laba rugi selisih kurs impor barang ini belum didapat oleh katakanlah tenaga pembukuan atau pajak perusahaan karena tidak tahu menghitung bagaimana menghitung laba rugi selisih kurs atas transaksi valuta asing. Yang kedua, tidak tahu menghitung sebenarnya berapa PPh pasal 22 yang harus dibayar supaya apa? Barang impor kita yang ada di pelabuhan bisa nanti dikeluarkan pada saat kita membayar, memperlihatkan ya biaya masuknya dengan PPh pasal 2 ya dua-duanya. Nah, ini dia. Jadi datanya seperti ini. Coba perhatikan ini yang berkaitan dengan pasal 2 impor barangnya. Nah, jadi ada 3 di sini nanti transaksi 18. Persediaan barang dagangan, berapa dibeli, PPh pasal 22, ya, kemudian berapa laba rugi. Datanya seperti ini. PT Delta Elektrik Indonesia memiliki API. Nah, jadi kalau belajar kemarin put, oke, angka pengenal impor tidak termasuk dalam PMK 110, oke, artinya apa? Barang ini tidak dikenakan PPN. Karena kadang-kala ada barang impor yang dikenakan PPN-nya. Jadi kalau ini perusahaan memiliki API, angka pengenal impor, umumnya kalau kita mengimpor dari luar negeri, maka tarifnya lebih rendah dibandingkan dengan tidak menggunakan API. Nah, dia hanya 2,5%. Kalau tidak memiliki API, maka 7,5% tarifnya. Nah, ini bukan objek PPN. Harga FOB-nya, pre-on-board-nya, jadi harga barangnya, fakturnya itu 350.000 US dollar Amerika. Freight-nya harus kita bayar 50.000 US dollar. Asuransinya 10.000 US dollar. Biaya lainnya 5.000 US dollar. Kemudian custom-nya, biaya masuknya 20% harus kita selesaikan. Ya. Nah, dalam proses pembayaran harga barang, perusahaan melakukan pembelian palas. Ini ada. Kenapa dia melakukan pembelian palas? Pada saat itu perusahaan tidak punya stok ya cash dalam bentuk valuta asing. Mereka hanya punya rupiah. Berarti mereka harus membeli valuta asing nanti untuk membayar hutangnya dalam bentuk valuta asing. Karena kenapa? Penjual luar negeri tidak mau menerima rupiah, yang dia mau terima adalah ya mata uang bersifat umum internasional, ya katakanlah US dollar. Nah, kemudian di sini ada kurs. Kurs beli 1 dolar Amerika 14,450. Sementara kurs pajak yang berlaku tanggal 5 September 1 dolar 14,8. Nah, saya jelaskan dulu. Kalau kita mengimpor sesuatu atau ada transaksi dalam bentuk valuta asing, kemudian ada objek ya pajaknya, maka cara menghitung pajaknya harus dikonversi dengan menggunakan rate atau kurs ya berdasarkan yang dikeluarkan oleh ya Menteri Keuangan. Tidak boleh menggunakan kurs beli jual beli Bank Indonesia. Jadi harus menggunakan kurs pajak tersendiri. Nah, di sini ada dikatakan 1 dolar 14.800. Sementara BI tadi ini digunakan untuk membeli valuta asing nanti. Pemungut PPh 22 bea cukai ya nomor PP-nya ini, nomor pemberitahuannya impor PIB barang adalah yang ini. Ini nanti data yang dimasukkan di dalam form SPT. Oke. Nah, sekarang kita coba ya hitung 3 tadi saya katakan mau dihitung. Berapa nilai persediaannya yang didebet waktu beli barang dari luar negeri, berapa biaya masuknya, berapa PPh pasal 22-nya, dan berapa laba atau rugi selisih kurs di dalam transaksi impor barang luar negeri. Oke. Nah, ini kita selesaikan. Kita selesaikan. Jadi harus dipahami tadi ya, kasusnya, contoh bukan kasus sebenarnya, soalnya. Nah, ini dia. Jadi soalnya tadi ini. Nah, kemudian kita selesaikan. Kita mulai tadi harganya tadi barang itu 350 dolar Amerika. Biaya angkutnya tadi dari luar negeri 50.000 US dollar.
asuransinya 10.000, biaya lainnya adalah 5.000. Berarti totalnya dalam dolar 415.000 dolar. Nah, kemudian kita hitung dulu berapa customnya, berapa biaya masuk. Karena menentukan nanti PPh pasal 22 harus dihitung secara keseluruhan. Berapa FOB-nya, berapa proyek asuransi biaya lainnya ditambah dengan biaya masuk. Biaya masuk itu tidak bisa dikreditkannya, tidak bisa dikreditkan. Jadi nanti menambah nilai perolehan barang saja. Nah ini. Jadi kalau begitu sebelum kita menghitung biaya masuknya atau pajaknya harus kita translate dulu masuk di dalam rupiah. Caranya dengan menggunakan kurs pajak tadi. Nah, ini. Kurs pajak tadi kan 5 September adalah ini 14.800. Jadi kita gunakan ini mengali totalnya tadi 415 dolar. Berarti total dalam IDR rupiah 6142. Kemudian customnya tadi biaya masuknya kita harus bayar 20% dari 6142, berarti kita harus bayar 1.228.400. Ini harus dibayar. Kalau tidak dibayar tidak akan keluar barang dari pelabuhan. Jadi inilah namanya total nilai impor 7.370.400. Nah, kemudian kita hitung berapa PPh pasal dua-duanya. Nah, tinggal kita kali 2,5% dari Rp7 tadi ini yang dikonversi masuk dengan rate pajak, maka dapat 184.260. Jadi sudah ketemu. PPh pasal dua-duanya sudah ketemu 184.260. Kemudian nilai impornya juga sudah ketemu 7.370. Nah, tinggal kita menjurnal. Oke, kita coba jurnal supaya mempermudah di dalam koreksi fiskal sebentar. Menentukan adakah laba, selisih kurs, atau gimana. Nah, ini caranya. Jadi pertama, tadi di dalam soal dikatakan, perusahaan tidak punya palas, hanya punya rupiah. Berarti kalau mau membayar hutang ke luar negeri sebesar 415 US dollar ini, maka kita harus beli rupiah. Nah, jadi 415.000 US dollar dikali kurs BI tadi, jadi kurs nego ini 14.50 jual beli, maka kita beli dolar ya setara dengan 5,996 rupiah. Oke. Jadi kita tentunya akan debit ke sembeng dolar, kemudian kita kredit ke sembeng rupiah. Jadi berubah fisik rupiah menjadi dolar. Nah, kemudian kita jurnal tadi pembelian ya. Nah, jadi persediaan barang dagangannya berapa sekarang? Yang ini tadi nih. Nih. Oke. Nilai barang ditambah dengan ya biaya masuk, karena biaya masuk tidak bisa dikreditkan, maka itu boleh dikapitalisasi dengan harga barang kita. Jadi total nilai barang kita persediaan ini sama tadi di depan, nilai persediaan ini 730.400 sama dengan ini. Nah, ini tadi mana? Ya, 730.400 nilai persediaan. Nah, ini. Nih. Ini lempo barang, ini 7.370.400 ya. Jadi total pembelian nanti 8 miliar. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini. Kemudian ada tadi PPh pasal 22, kita dipotong ini. Ini. Bayar atau bayar 184.260. Kemudian ini kita lihat ini kas bank kita ya bayar ini sekarang utang ke luar negeri, berarti ini harus dihapuskan tadi ini. Jadi dolar fisik tadi 415 dolar, rupiahnya begini, setara rupiahnya begini. Kemudian kita bayar ada juga dalam bentuk rupiah, yaitu apa? Kita bayar custom ini biaya masuk ditambah dengan pajak 184, jadi 730 ditambah 184 jadi 1412. Nah, kalau kita selisihkan antara debit ini dengan kredit ini tentunya ada laba atau bisa dihitung begini selisih kursnya. Total tadi dolar kan utang kita 415 dolar.
Sementara tadi kita pakai dua kurs, satu yang mendebet ya, pakai 14.800, satu 14.450 kurs pajak dengan BI. Kalau kita selesaikan ini persis sama dengan 145. Berarti ketemu sekarang. Yang tadi di dalam laba rugi berapa laba? Laba muncul 145.250.000. Kira-kira sampai di sini mengerti semuanya? Halo? 18, transaksi 18. Halo? Mengerti, Pak. Alhamdulillah. Jelas ya? Harus ada sekalinya. Iya, Pak. Jelas sekali. Mudah-mudahan minggu depan sekali tidak jelas, Pak. Ya. Oke, baik. Nah, koreksi berikutnya. Nah, gini. Jadi koreksi fiskal atas usaha luar negeri. Nah, jika terjadi kerugian luar negeri, maka kerugian tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto. Maka dianggap non-deductible expense. Padahal tadi di dalam laporan laba rugi komersial itu diakui sebagai pengurangan, tetapi menurut pajak tidak boleh. Harus dilakukan koreksi positif. Jadi kalau kita dapat laba dari luar negeri itu boleh diakui sebagai penghasilan, tapi kalau rugi itu tidak boleh diakui sebagai kerugian. Kalau kita akui kerugian, maka pajak akan mengoreksinya. Oke, jadi harus dikeluarkan dari laporan ya rugi, laba rugi. Nah, terakhir ini yang berkaitan dengan apa? Perhitungan kompensasi kerugian. Nah, ya. Yang tadi saya sudah jelaskan juga, kita lihat kompensasi kerugiannya. Mana datanya nih? Nah, ini. Nih, 20 ya ini. Ya. Tahun 2017, perusahaan rugi fiskal 2450. 18 dia laba 2510. 2019 rugi lagi 1,2. 20 rugi lagi 140. 21 dia laba 3190. Oke, nah sekarang berapa sisa laba rugi yang harus dikompensasi di tahun 2022? Oke. Nah, sekarang coba kita hitung. Jadi ada pengurang, boleh diakui sebagai pengurang penghasilan. Maka saya katakan tadi, hati-hati kalau pernah perusahaan rugi, maka rugi itu boleh dikompensasi. Boleh mengurangi penghasilan untuk periode-periode berikutnya. Supaya memperkecil pajak atau minimal bisa mengurangi pajak. Nah, ini dia cara perhitungannya. Jadi, tahun 2017 tadi kan dia rugi 2,4. Ya. Nah, berarti ini masuk di tahun 2018 2450. Kemudian di tahun 2018 dia laba 2,5. Jadi apa artinya? Semua rugi tadi 2018 ini bisa dibebankan semuanya di tahun 2018. Kenapa? Kita ada laba di sini, ya kita mengurangi. Oke, berarti sisa berapa yang dikenakan di tahun 2018? Kamu hanya dikenakan 2 miliar 5 dikurangi 24, maka itulah pajak yang dibayar. Ya, jadi tidak semua dari 2 miliar kita bayar. Nah, kemudian kalau kita lihat ini 2,5 dikurangi 2,4 kan masih ada selisihnya. Nah, oke, kita lihat tahun 2000 dia rugi ya 1,2. Kemudian tahun 2020 rugi lagi. Nah, 2001 laba. Oke, nah kita perhitungkan. Nih, kita hitung. Sini ya. Nih. Jadi, tahun 2019 ini, rugi tadi ini, oke, akan dikompensasi dengan laba di tahun 2021 yang ini. Nih. Berarti ini pindah ke sini 2001, jadi semuanya bisa. Kemudian yang ini rugi 2020 bisa dikompensasi tapi sebagian. Dari mana? Tadi kan di sini 1,2, padahal di sini labanya 1, berarti 1,4 dikurang 1,2. Berarti kita ambil dari tahun 2020 hanya 220 saja, masih ada sisanya 205. Nah, ini dikompensasi nanti di tahun 2022. Nah, ini dia. Jadi kalau tadi ini habis, nah ini laba lagi kan. Jadi masih ada sisanya tadi yang di sini ini.
2325 kita kurangi 220, sisanya masih ada 2105 yang bisa dikompensasi di tahun 2022 untuk mengurangi nanti laba yang 3,190. Mengerti sampai sini? Halo? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, mantap ya. Iya, jangan lanjut terus baru tidak mengerti. Oke, baik. Nah, kemudian kita susun sekarang koreksi fiskal. Oke, kita mau menentukan berapa laba fiskal setelah kita lakukan koreksi. Nah, jadi ada dua metode ya. Bisa pakai format seperti ini, bisa juga disusun dari atas, terserah yang mana mau pakai ya. Jadi satu saja kolom dari atas. Nanti 4472 ini tinggal kita tambah dengan ya koreksi positif ini 4472 ditambah 112 nanti dikurangi negatif 447 maka ketemu nanti laba fiskalnya. Bisa juga seperti ini, terserah ya pakai ya kolom ada kolom bantu sini namanya koreksi fiskal positif dan negatif. Oke. Nah, tinggal dimasukkan tadi, misalnya tadi potongan penjualan. Ada tadi koreksi fiskal 1 ya. Nah, masukkan angkanya di sini. 50. Oke, ini kan ya debit. Ini juga ya kita harus perkurangkan ini. 125 kurang 50 berarti yang boleh diakui hanya tinggal 75. Ini juga yang boleh diakui sebagai retur penjualan hanya 150 dari 250. Nah, kemudian ada tadi koreksi 3 yang berkaitan dengan apa? Persediaan akhir. Nah, ini harus ditambah. Ini 4650 tambah 4150 berarti 480. Berarti sekarang kita lihat ini laba kotornya menjadi 5950. Fiskal kalau tadi awalnya hanya 5650. Sudah naik. Nah, biaya gaji tadi kursi fiskal 7 ya, yang berkaitan dengan apa tadi yang 80 juta ya. Oh, tantiem. Nah, ini. Jadi ini 675 kita kurangi 80 berarti biayanya tinggal 595. 50 perjalanan dinas juga tadi tidak ada daftarnya. Nah, ini tinggal 40 yang boleh diakui sebagai biaya. Kemudian bagaimana biaya telepon tadi ya, telepon dan sebagainya ini dikoreksi. Jadi ini sorry pemeliharaan gedung ini tidak ada koreksi ya, semuanya ke sini. Hanya telepon ini berubah. Nah, kemudian 70 ATK juga tidak koreksi, oke. Sewa mesin fotokopi tidak ada. Kemudian ya pemakaian ATK juga tidak ada. Nah, yang koreksi tadi nah ini biaya asuransi. Oke, yang tidak diakui pajak 125, jadi tinggal 75 saja. Kemudian perjamuan, oke, tinggal 10 yang boleh diakui biaya dari 100. Kemudian biaya sumbangan tidak boleh diakui, ya kan? Kemudian ya ini denda juga tidak boleh. Nah, kemudian PPN maksudnya tidak bisa dikreditkan, oke bisa, oke. Kemudian pajak kendaraan itu boleh. Nah, ini kita masuk penyusutan. Nah, penyusutan tadi kan ada negatif. Jadi awalnya 200, kita ya tambahin 50, berarti bertambah biaya. Berarti ini menguntungkan bagi perusahaan, memperkecil pajak. Penyusutan peralatan kantor, kursi positif. Berarti ini kita kurangi 6, 2, 4. Kemudian kendaraan juga kita kurangi. Nah, biaya lain ini dia koreksi. Oke. Nah, berikutnya kita masuk biaya pendapatan lain. Nah, pendapatan lain, pendapatan bunga jasa giro yang ini positif apa final. Nah, kita harus keluarkan nih supaya tidak dihitung lagi ya pajaknya. Kemudian bagi dividen juga harus dikeluarkan karena bukan objek pajak, jangan sampai dihitung pajaknya ini tidak boleh muncul pendapatan. Nah, pendapatan sewa tadi harus ditambahkan dengan apa? Ya, pajaknya ini. Ini tadi netonya berarti ini ya grossnya. Kemudian nah ini muncul laba selisih kurs. Nah, sudah muncul kan? 145.250 yang kita tadi hitung yang ini. Nah, 145.250 sudah ketemu angka itu. Oke. Nah, kemudian usaha luar negeri oke, boleh kita akui sebagai penghasilan. Kemudian dari Malaysia boleh. Nah, ini tadi rugi Thailand itu tidak boleh.
Pajak tidak memangku sebagai kerugian, mengurangi penghasilan, berarti harus dikoreksi. Nah, 0. Nah, sekarang kita jumlahkan dari atas. Ini, kurangi. Maka di sini dapat, ya penghasilan kena pajak sebelum kompensasi kerugian adalah 5.137.500. Nah, kita kompensasi kerugian tadi, ini 2.105. Oke, kita kurangi. Nah, laba sebelum kompensasi kerugian, 5 dikurangi kompensasi, berarti inilah penghasilan ya yang akan dikenakan pajak atau laba sebelum pajak menurut fiskal 30.577.344. Kira-kira bisa mengerti sampai sini? Ini saya kata-kata bisa juga kita ambil dari sini, tambah ini tambah, baru dikurang ini. Nanti akan ketemu dengan 5 ini, baru kita kurangi 2105. Bisa mengerti sampai sini? Halo? Bisa? Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, berarti apa? Apakah pertanyaan sekarang? Ini kan ya, kita sudah dapat penghasilan kena pajak. Belum pajaknya. Baru kita mau cari tarif mana yang kena. Apakah 17 atau pasal 31E. Oke. Nah, lihat. Berarti 14 ya. Kelihatannya nih ya. Kita akan menggunakan pasal 31E. Tapi cari dulu namanya omset peredaran bruto. Yang mana yang masuk peredaran bruto? Ya, bukan ini. 14. Ya, bukan 14 ini. Oke. Nah, kita cari. Nah, ini dia. Jadi PPh Badan 29 pasal 31E, omset di atas 40 sampai 50. Penjualan bersih tadi menurut komersial adalah 14 yang ini. Lihat di dalam ya komersial ini 14. Oke. Kemudian pendapatan bunga jasa giro ini 15 kita masukkan. Ya, ini. Jadi tidak masukkan nih. Pendapatan dividen ABC yang bukan objek pajak dimasukkan juga 250. Kemudian penjualan kendaraan 150, kita masukkan juga. Kemudian ya pendapatan mesin 122.500, kita masukkan juga ya. Selisih kurs 145 250 kita masukkan juga. Ini. Kemudian pendapatan luar negeri 1 miliar ini dengan dari Malaysia kita masukkan, maka inilah yang dimaksud dengan apa? Omset penghasilan bruto. Oke. Jadi omset penghasilan bruto 16, jadi bukan tadi 14, ini penjualan reguler. Ya, jadi menurut tadi surat edaran tadi PJP ya bahwa yang dimaksud peredaran bruto adalah semua penghasilan baik dari luar negeri maupun dalam negeri, termasuk dalam negeri yang bukan objek pajak dan yang bersifat finance. Kita harus tambahkannya. Ini dia. Kita jumlahkan dari atas berarti 16.182. Nah, sekarang kita menghitung. Nah, caranya bagaimana? Ini dia. Di 8 dibagi tadi ini, kemudian kita kali 032 ini dapat angka 89. Ini namanya tidak memperfasilitas. Dari mana? Angka penghasilan kena pajak tadi 3 ini kita kurangi yang memperoleh fasilitas ini, berarti ini dia. Kita turunkan. Ini kita kali 50% kali 22 dapat 98. Yang satunya ini 133 kita kali 22% karena tidak memperoleh fasiliti, maka jumlah PPh Badan Terutang adalah 568.22.100. Gimana? Bisa mengerti? Sudah dapat PPh Badannya 568.22.100. Oke? Nah, kemudian apa yang mau kita hitung? Nah, jadi 568 juta ini adalah nilai yang sementara yang terhutang. Jadi kita mencari berapa yang harus kita bayar saat itu, ya. Karena kenapa? Kan tadi ada yang namanya kredit pajak. Kita sudah dipotong dulu terlebih dahulu oleh misalnya tadi ada 22, 23 ya, maka itu boleh dikreditkan namanya. Jadi pajak yang boleh dikreditkan boleh mengurangi hutang pajak yang ini. Jadi sisanya nanti itu yang akan dibayar ke kas negara. Jadi seandainya tidak ada kredit pajak yang dipotong, maka ini yang harus dibayar perusahaan 568.22.100. Nah, sekarang kita cari kredit pajaknya. Nah, ini dia. Pertama, sini pengetahuan lagi. PPh pasal 424. Oke. Jadi
Kalau tadi perusahaan memperoleh penghasilan dari luar negeri, di Singapura misalnya, di sana dikenakan pajak, waktu tiba Indonesia dikenakan lagi pajak, berarti double kan? Nah, supaya tidak menjadi double, maka pajak tadi yang di dalam negeri, maka itu bisa dikreditkan dengan asumsi, dengan syarat bahwa kita harus mencari kredit pajak luar negeri yang mempunyai nilai minimum KPLNM ini. Jadi kredit pajak luar negeri yang paling minimal, yang paling terkecil. Caranya begini, caranya supaya mengerti ya. Jadi kita sekarang cari kredit pajak. Di Singapura tadi kan penghasilan 1M. Di sana dipotong pajaknya 20%. Berarti kita dipotong pajak di sana 200. Nah, kemudian hitung PPh pasal 24-nya, KPLN-nya. Nah, caranya begini. 1 miliar tadi penghasilan di Singapura, kita bagi dengan ya penghasilan kena pajak tadi kita 3032, kita kali dengan pajak terhutang yang ini, maka kita dapat 187. Nah, bandingkan yang dipotong luar negeri tadi ini. Nah. Dua ini pilih mana yang paling terkecil. Oke? Maka yang paling terkecil itulah yang bisa digunakan sebagai kredit pajak. Berarti kalau kita bandingkan dibayar luar negeri 200, di Indonesia 187, maka ini yang boleh di Indonesia diperkurangkan, tidak boleh diambil yang 800. Itu namanya tadi KPLNM pasal 24 ya, kredit pajak luar negeri yang bisa dikreditkan supaya tidak terjadi double ya pembayaran pajak. Nah, begitu juga dengan apa? Malaysia. Malaysia kan tadi punya apa penghasilan di sana 500 dipotong di Malaysia 30%, berarti sudah dipotong di sana 150. Nah, kita cari berapa KPLN-nya. Berarti 500 dibagi nih penghasilan kena pajak dikali pajak terhutang, maka ini 93. Nah, kita bandingkan dua ini. Maka lebih kecil, maka ini yang diambil. 93.686 yang diambil sebagai pengurang pajak penghasilan ini sebentar 568. Boleh diakui sebagai kredit pajak atau pajak dibayar duluan. Kira-kira bisa mengerti lagi sampai sini? Halo? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. mantap. Bisa ya? Nah, oke. Nah, sekarang berapa yang harus dibayar? Nah, berarti tadi lihat. Terutanya kan tadi 568. Ya. Nah, kita kurangi yang dikreditkan kan. Impor barang luar negeri tadi berapa? Pasal 22. Ini, kita tadi impor barang luar negeri. Waktu kita tadi menghitung, nih, berapa ini? 184.260. Ya, itu boleh dikreditkan. Nah, kita kurangi. Nih 184. Penghasilan sewa mesin. Tadi kita menyewa mesin dipotong ya 2%. Nah, boleh mengurangi utang pajak 2,5. Singapura tadi yang diambil paling terkecil ini 187, Malaysia 93. Nah, ini. Jadi, kemudian ada PP pasal 25 kita bayar di soal tadi jumlahkan ini kredit pajak berarti 487. Ini kita perkurangkan berarti tinggal yang dibayar sebentar adalah 80.403 pasal 29 ya. Oke. Nah, kemudian kalau menjumlahnya gimana? Gampang. Tinggal kita kurangi laba di tanah atau beban laba di tahun ini 568 tadi ini. Kemudian PP2 kita kreditkan supaya habis. Ini habis semua dari atas ini. Kemudian tinggal hutang PPh pasal 29, 403, 102. Kapan harus di store ini Pak? 80.403. Paling lambat 30 April tahun 2023. Kalau ini tadi tahun pajak 2022. Karena melapor SPT itu, kalau barang itu 3 akhir bulan April. Kalau wajib pajak pribadi, ya Maret. Nah, ini ada store. Jangan store tanggal 1, tahun lewat tanggal 1. Itu akan kena sanksi. Nah, kemudian berapa PP pasal 25, Pak? Angsuran untuk periode berikutnya, misalnya nanti bulan Mei, Juni, ya sampai Desember sebelum terbit SK PKB atau SKP, surat keterangan pajak. Nah, ini dia. Jadi, jumlah pajak terhutang tadi kan 568, kita kurangi pasal impor, pasal 2 impor, 184 tadi, sewa mesin tadi, dikeluarkan tadi khusus ini, pasal 25 saja ya, dikeluarkan ya. Nih, 25 tidak boleh masuk ini, ya. Ini kita perkurangkan. Oke. Nah, berarti kita bagi dengan 12. Nih.
Jadi yang diangsur nanti mulai bulan Mei sampai dengan Desember atau munculnya SKP adalah 8.366 ya. Jadi jumlah nanti piutang P25 kas 8.366. Oke. Jadi maksudnya orang pajak begini. Kalau tahun 22 kamu bisa menikmati pajak, juga pasti kau bisa mendapatkan pajak sebesar ini walaupun tidak. Maka cicil mulai dari sekarang, mulai dari Mei sebesar ini per bulan. 8.366, 8.366. Gimana? Bisa mengerti sampai sini? Halo? Bisa ya? Lanjut? Oke. Nah, sekarang bagaimana neracanya? Ini tadi kan baru ya, laba rugi. Nah, neraca juga harus disesuaikan. Oke? Jadi tidak boleh tidak disesuaikan yang namanya neraca, terutama yang berkaitan dengan apa? Laba ditahan. Kalau sudah terjadi pemeriksaan, muncul LHP, laporan hasil pemeriksaan, kemudian ada didapati omset masih kurang atau biaya masih harus ditambah atau kurang, maka harus dilakukan juga koreksi terhadap masing-masing aktiva atau hutang. Oke, nah ini contoh gini ya. Iya, ini nih, begini. Oke, jadi labanya tadi ini komersial sebelum ya di koreksi 563. Ini laba tadi sebelum koreksi fiskal. Ini laba komersial ya. Oke, begini posisi neracanya. Oke, nah kemudian di 87 ya. Oh, ini ya 487 yang sudah dibayar dulu misalnya ya ini. Nah, sekarang bagaimana ya mengoreksinya ya neraca setelah koreksi fiskal. Tadi kan kita hanya bicara yang namanya laba rugi. Nah, ini juga harus disesuaikan. Nah, ini dia. Jadi koreksi fiskal, nih habiskan di sini. Kan tadi ada piutang pajak semuanya kan 487 yang ini ya, 487 nih. Ini, habis ini. Ya, nih 487 ini habis, ya ini semua habis. Kemudian nanti muncul apa namanya? Utang pajak, kemudian nanti kurangi laba ini. Kalau laba terutang kan 568, ya. Nah, ini. Jadi neraca kita koreksi nih. Jadi nih 4 ya, ini habis. Kemudian di sini muncul hutang pasal 29 tadi yang harus dibayar 80. Jadi di Desember sudah harus dikoreksi ya. Laporan SPT 22. Kemudian laba ditahan di bawah ya. Ini laba bukan, laba tahun berjalan harus dikoreksi juga. Awalnya kata tadi ya 4327 ya, yang nih 4327. Nah, kita kurangi dengan apa? PPh badan tadi yang terutang ini 568. Ini 568. Oke, kita kurangi berarti sisa yang masuk di laporan laba rugi ini 3759. Ini kan tetap seimbang 12. Iya, 12. Muncul hutang di sini nih. Jadi di akhir Desember kita muncul sebagai hutang. Nanti di bulan berikutnya, tahun berikutnya akhir Desember itu 2003 itu akan hilang karena sudah dilunasi di bulan April. Nah, piutang pajak di sini sudah habis semuanya karena kita kompensasi tadi. Gimana? Sampai sini mengerti belum? Ya, ada pertanyaan? Gimana nih? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya beri tugas loh sebelum kita lanjut apa namanya praktek ya, isi form. Nah, ini. Jadi tadi kan begini ya. Laba rugi awalnya tadi begini ya. Oke. Awalnya 4372 di bawah ini. 4372 ya labanya dengan omset 14 M, biayanya begini. Jadi kita lihat tadi neraca awal ini 4372 ya. Oke, dengan omset. Nah, kemudian muncul hasil pemeriksaan kantor pajak. Oke. Omset kita ya. Jadi walaupun tadi kita sudah melakukan koreksi, ini kan namanya koreksi fiskal ya, self assessment tadi. Yang melakukan koreksi fiskal tadi ini adalah kita sendiri. Ini yang ini. Tapi kadangkala di dalam prakteknya tidak semua kita ungkapkan ya. Nah, kantor pajak akan memeriksa kembali official assessment bahwa apakah betul yang kamu hitung tadi store pajaknya lapor itu sudah betul atau tidak. Oke. Nah, kemudian ditemukan beberapa temuan. Oke. Temuannya begini. Nah, oke, ini temuannya. Ditemukan bahwa ada omset yang belum dicatat. Oke. Omset tadi kan di sini kita laporkan 14 yang ini ya, miliar. Oke. Nah, kemudian setelah dicek itu sebenarnya ya omsetnya itu 15 M.
Nah, kemudian harga pokok fiskal, oke, yang ini kita catat tadi 9350, oke, dia juga naik. Oke, jadi menambah ya, ini menguntungkan perusahaan. Karena kenapa? Ini naik jadi ada biaya yang kita belum aku sebagai biaya. Jadinya dia 9 dari 8. Kemudian biaya administrasi 3 miliar menjadi 3 miliar 100 ya. Tadi 3 miliar 60 juta ini menjadi. Nah, sekarang kemudian akibat dari tadi ini ada sesuatu yang kita belum ungkap di dalam SPT dengan sebenarnya, maka terbitlah namanya SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, ditambah sanksi administrasi bunga dan sebagainya, maka kita kena ya denda pokok 1 miliar. Nah, kemudian buat SPT pemutulan laba dua untuk ya dasar-dasar berikutnya maksudnya. Jadi 2002 maksudnya yang ini laba di TAN ini berapa sebenarnya ini? Apakah ada aset bertambah di sini? Apakah ada utang bertambah di sini? Akibat tadi koreksi yang ini SKP muncul 1 miliar. Kira-kira bisa mengerti ya? Ini tugas ya? Dikerjakan ya? Halo? Kenapa tidak ada suara? Iya, Pak. Iya, Wah, Pak. Ya, 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 ya. Gimana masih bisa ikut ya? Ini kan sampai jamnya, aduh, Ya memang begitu yang namanya ya pripet itu harus paham ilmunya, ambil ilmunya, bukan hanya apa gelarnya ya. Jangan hanya menyandang nanti gelar. Iya, Anissa CTT. Aduh, gimana Nisa? Harus dapat ilmunya supaya nanti bisa di-share ke misalnya ya tempat kiri ya Pak Leon ya. Pak Leo harus ya dapat ilmunya Pak. Oke. Nah, jadi tugas. Nah, sekarang yang terakhir kita lanjut mengisi SPT POM 771 ya. Jadi ada 3 sebenarnya pekerjaan kita di dalam aktivitas perpajakan. Jadi melapor. Nah, laporan di sini kita melapor SPT. Ya. Nah, SPT itu ada 2 jenis ya. Untuk 71 ada yang lembaran khusus dan ada yang lembaran utama, pokok tambahan misalnya, oke, atau lampiran. Nah, kalau kita mau mengisi POM ini supaya memudahkan kita, jangan mulai dari depan, usahakan mulai dari belakang lampirannya. Karena kenapa? Yang di depan itu akan diisi dari lampiran-lampiran dari belakangnya. Jadi biasanya orang menyusun POM SPT 771 dari belakang. Ya, oke. Kita mulai dari misalnya ya POM ini. Nah, kita lihat POM apa ini? Nih, lampiran khusus SPT tahunan pajak. Oke, ditulis nanti situ tahun berapa pajaknya, NPWP-nya berapa, namanya perusahaan apa. Oke tadi. Nah, yang kita isi fokus ini di bawah ini. Kredit pajak luar negeri. Nah, ada kata di pajak luar negeri, ada tadi kan penghasilan dari Singapura dan dari Malaysia. Nah, kita isi. Misalnya alamatnya di Singapura tadi Central Business District, ya, penghasilan laba usaha, jumlah tadi 1M, dipotong di Singapura 200. Kita hitung tadi di sini kredit pajak dalam negeri hanya 187 ya. Kemudian dari Malaysia tadi 500 dipotong di Malaysia 150. Waktu kita hitung tadi kredit pajak ya luar negeri yang bisa dikredit hanya 93. Kita total lah ini totalnya di sini. Ini nanti tinggal kita pindahkan ke depan nih. Ada keterangan nanti. Pindah hasil penjumlahan kolom 8 ke formulir 71 huruf C angka 8. Oke, jadi dari belakang dulu kita mengisinya. Nah, kalau sudah mengisinya ini, oke, saya tanya, tidak ada masalah ya isinya? Tidak ada ya, POM ini ada kredit pajak luar negeri, dicari apakah ada luar negeri. Kalau tidak ada, ya abaikan saja, tidak usah diisi. Nah, kemudian kita isi lampiran khusus yang berkaitan dengan apa? Kompensasi kerugian fiskal tadi, yang kita sudah hitung tadi. Nah, masukkan tadi angkanya. Ya, nih, seperti ini tadi ya. Jadi ada tadi 2017, 2M, ini. Masukkan ini sama tadi hitungannya. Di tahun 2022 ada 2105. Baru tanda tangan di bawah siapa ya kuasanya. Oke. Ini ada, jadi 2018
2019, 2020, 21 dan 22 tadi terakhir 2105. Nah, berikutnya lampir 4. Apa ini? Oke, berkaitan dengan ya PPh final dengan apa? Yang bukan objek pajak. Nah, kita isi. Apakah ada tadi PP final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak? Ada tadi. Nah, apa itu? Ada tadi bunga. Oke, 15 juta. 20%. Nah, pajaknya tadi ada 3 juta masukkan. Kemudian ada yang bukan objek tadi. Ada ini ya. Dividen bagian dari kita masukkan di sini dividen. Oke, jumlahkan ya. Jadi sudah ada namanya masing-masing. Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Nah, kemudian lampiran 3, kredit pajak dalam negeri. Nah, tadi ada kredit pajak yang kita dipotong apa tadi? Sewa ya, 23 dengan bea cukai tadi kan? Pasal 22. 23 sewa mesin, sewa kendaraan mesin tadi 125 dipotong pajak 250, oke. Kemudian bea cukai tadi 22 ini 730 nilai impornya tadi dasarnya ini dipotong tadi 184 260 di total ini ya. Nah, ini kredit pajak dalam negeri ya, diisi sesuai dengan yang ada. Nah, kemudian penghasilan ini apa? Perincian harga pokok, biaya usaha, ini biaya lain di luar usaha secara komersial. Jadi secara komersial, bukan secara fiskal ya. Kita isi. Di sini ada harga pokok ya. Perhatikan Bapak, ini ada harga pokok, ini ada biaya usaha lainnya, ini ada luar usaha, ini jumlah. Oke, nah, kita dulu harga pokok. Nah, pembelian barang. Nah, pembelian barang ini dari mana? Itu tadi impor, ada tadi persediaan. Atau kalau melihat tadi rinciannya ini ada tadi yang ini. Ada tadi, mana rinciannya tadi? Nah, ini ambil dari sini tadi ya. Jadi APP tadi isi ya. Nilai impor tadi persediaan ini. Gaji personal tadi 209 isi. Transport, promosi, lain-lain. Jumlahnya tadi ya 8 miliar. Oke, diisi. Ambil angkanya dari situ. Nah, ini. Jadi 730, 279, 325, ada promosi. Ada tadi biayanya masukkan yang tidak ada namanya di sini ya, yang tadi sama rekening masukkan saya biayanya. Kemudian persediaan awal. Nah, masukkan persediaan awal ada tadi dalam neraca awal ya, 5 miliar. Kemudian persediaan air 4650. Ya, secara komersial dulu ya, secara komersial. Dapat di sini 8350. Kemudian biaya usaha lainnya masukkan tadi ada gaji bonus ya, itu dari biaya administrasi tadi dipindahkan. Ada biaya transport sesuai namanya, transport, penyusutan ada tadi, kemudian sewa masukkan, biaya pemasaran. Nah, yang tidak ada namanya, total tadi semuanya baru masukkan di lain-lain gini. Yang masukkan di sini. Totalnya kan 3060 ya, 023. Sama gini ya. Coba kita lihat laporan laba rugi ya. Mana? Biaya lain-lain, administrasi maksudnya. Nah, jadi nih 3060 ya. Jadi administrasi maksudnya ini. Administrasi umum itu harus sama tadi, pindahkan saja di situ ya. Ini 3060 jumlahnya ya sama. Nah, tadi juga HPP ini sama ini sama. Ini pindahkan ini 8350 jumlahnya totalnya harus sama. Di POM tadi kalau tidak sama ya hati-hati. Nah, ini 8360 kemudian ada rugi tadi 300.
Kita jumlahkan ke samping. Ini jumlah ini pindah. Ini kita tambah ini, dapat ini jumlah. Ini kita jumlahkan dari sini semua dapat 11, 7, ya 10. Oke. Nah, setelah itu kita pindah apa? Lampiran 1 ya. Perhitungan penghasilan itu sudah masuk ya di induknya. Nih. Oke. Jadi tahun 2022 MPP nama ini periode 1222 sampai 1222. Oke. Nah, kita masukkan. Di sini penghasilan komersial dalam negeri ya, komersial bukan fiskal ya ini ya, lihat. Perorangan usaha 14, ambil tadi laba rugi 14 M. HPP tadi 4350, diambil tadi yang ini nih 8350. Kemudian biaya usaha lainnya 3060. Ini tadi jumlahnya ini sama ya. Kemudian penghasilan. Nah, angka ini kita kurangi 2 ini berarti namanya penghasilan luar usaha. Penghasilan luar usaha ada 682. Oke. Jadi kita ambil di dalam neraca tadi. Kemudian ada rugi tadi 300, maka penghasilan itu luar ini 3, berarti jumlahnya 2972. Penghasilan itu luar negeri ada tadi 1 M dari Singapura, 500 dari Malaysia ini, berarti total penghasilan komersial adalah 4472. Oke, harus sama tadi neraca ya. Nah, kita lanjutkan halaman berikutnya. Nah, ini. Jadi di halaman berikutnya ini penghasilan yang tidak kena pajak tadi yang termasuk bukan objek pada dividen tadi ini. Nah, kemudian lihat ini penyesuaian koreksi positif. Masukkan biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi. Ada itu tadi, lihat. Nanti dipelajari ya. Ini ya. Saya sudah beri catatan di sini ya. Yang berhubungan tadi mana? Koreksi fiskal 8 ini 8 ditambah 9 164 masukkan di sini. Ini berkaitan dengan kepentingan pribadi ya. Yang positif. Sementara 150 pembentukan cadangan-cadangan ini. Ada 2 juga ini. Ada koreksi fiskal, 1, ada 2 tadi retur ya, ini 150 masukkan sini. Kemudian 80 apa ini? Jasa bentuk natura dan kenikmatan ada tadi. Oke. Kepentingan pribadi. Kemudian hibah bantuan tadi ini ada koreksi fiskal 13, dilihat nanti. Nah, kemudian 6.500.000 koreksi fiskal 10 berkaitan sanksi administrasi pajak. Kemudian 9, nah ada 2 poin ini. Penyusutan komersial di atas fiskal. Ya, yang positif ya. Ada koreksi fiskal 5, ada 6 tadi jumlahnya 5991. Kemudian totalnya positif. Nah, ini kita jumlahkan positif dari atas semua ini jumlahnya adalah ya 642. Jumlah sampai dengan 5 ini dari atas ini 1741. Nah, baru kita isi yang negatif. Nah, negatif tadi ambil penyusutan yang ini ya, yang ada tadi di laporan apa namanya fiskal. Nah, kemudian ini tadi ya positif lainnya kan ini jumlahkan ini banyak-banyak yang tidak masuk tadi di akunnya. Nah, ini tadi 50, ada tadi penyusutan fiskal tetap lainnya. Oke, nah jumlahnya maka penghasilan neto fiskal adalah 5317 577 5344. Nah, ini kita pindahkan ke halaman ini. Nah, ini namanya halaman induk 771. Ya, pom induknya nih kita isi semua tadi yang di ada tadi data profilnya. Ini 53137 ini kita pindahkan. Kemudian ada kompensasi kerugian tadi. Kemudian penghasilan kena pajak kita kurangi. Kemudian pajaknya tadi kita sudah hitung 568, ini 568. Kemudian kredit pajak ada tadi kita sudah bayar semuanya 168. Berarti yang kita mau bayar adalah 6467 ya, yang lebih bayar ini 100 kurangi 20, berarti yang terutang adalah 80403 ya 3. Nah, kemudian jadi ini tadi yang dibayar 80403 ini harus sama tadi yang dibayar ya. Nah, kemudian terakhir ini lanjutannya tadi halaman berikutnya kita isi untuk menghitung angsuran 5137 2105. Ini kita sama tadi. Nah, kita hitung berarti masukkan di sini ya ini tadi pasal 25 8366, kemudian finalnya tadi 3 juta. Yang tidak bukan objek pajak 250, tanda tangan di sini maka sudah selesai.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita diskusikan ya. Setengah jam lagi kalau masih ada waktu. Oke, jadi hari ini saya sudah anggap selesai materi PPH Badan. Mudah-mudahan hari ini bisa ya didapat ilmunya. Oke, nanti bisa dipraktekkan pada saat ya di tempat kerja. Ada pertanyaan? Silakan, Isa. Aisyah, mana Aisyah? Halo Aisyah. Pak. Ya, silakan. Masih ada 30 menit. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, Ya, silakan. Ya, Pak Indra. terkait donasi atau sumbangan nih Pak. Kalau Ya, apa? misalkan kalau misalkan Gimana? ini untuk sumbangan untuk keagamaan tuh Pak, itu bisa dibebankan atau enggak tuh ya? Ya, sumbangan keagamaan itu bisa selama sumbangan keagamaan itu ada apa? Sudah mendapat persetujuan dari misalnya dirjen ya, dirjen pajak. Oke, sama kalau kita adakan sumbangan misalnya ya tiap bulan dipotong, maka itu boleh mengurangi penghasilan kita di dalam menghitung PPh. Tapi hati-hati jangan sampai itu tidak diakui oleh Menteri Keuangan, maka itu tidak boleh diakui sebagai ya penghasilan atau tidak diakui sebagai pengurangan biaya. Itu Pak Indra, ya. Oke, baik Pak. Ya. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau bertanya. Sepertinya sudah nggak ada, Pak. Silakan kalau masih ada. Oke. Tapi ya saya mau tanya ya, kalian ini tadi dapat ilmunya atau gimana nih? Dapat ya? Halo? 50-50 Pak. Ah, kenapa bisa 50-50, Pendra? Hah? Ada yang ke skip Pak. Oh begitu. Ya, dan juga Waduh. ada beberapa case yang terlalu kompleks tuh Pak, masih belum bisa memahamin. Oh, begitu. Maka tanya saya bilang, saya buka tadi, kalau ada yang mau ditanya, kita diskusi ke Pendra. Oke, ya, boleh ya. Oke. Tapi nantilah kalau ya misalnya ada yang mau tanyakan nanti di luar daripada ya jam apa namanya privat bisa lah, ya kan? Kita diskusikan. Ya, Siap, kalau makasih Pak ada. ya. Ya. Wah, ini kok baru 50. Pak Leo mungkin di bawah 50 ya Pak Leo. Aduh, gimana ini? Memang sedikit kompleks karena inilah induk daripada apa perpajakan, corporate-nya. Kalau 21 pot-pot itu kan gampang, iya. Individu dihitung selesai pakai ter sudah. Ya, 23 potong ya, sudah. Ini kan ya agak kompleks maka seluruh ya penghasilan akan dihitung kembali selama 1 tahun. Nah, yang menjadi kompleks nanti Pak itu kalau dapat nanti yang tadi ada saya beri tugas dapat SKPKB kurang bayar. Gimana itu mencatatnya Pak? Nah, itu menjadi persoalan. Ya, karena tadi yang koreksi bisa kita lakukan itu namanya self assessment. Jadi yang menghitung sendiri, perusahaan sendiri, nyetor uangnya sendiri, baru lapor. Nah, itu kan belum tentu benar. Itu akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh kantor pajak. Betul atau tidak? Apakah ada omset yang masih belum dilaporkan? Apakah ada biaya yang belum dibiayakan? Atau kelebihan atau kekurangan? Atau adakah transfer aset? Nah, banyak ya kemungkinannya. Nah, itu akan ya muncul SKP namanya kalau masih ada yang belum dilaporkan. Itu. Maka hati-hati, maka ya kita akan bayar pokok ditambah dengan bunga.
Nah, itu ya, itu. Mana yang lainnya? Ya, mahasiswa dari anu nih, gimana? Ya, silakan. Ana, Andini, bagaimana? Aduh, jangan hanya cari anunya, apa namanya itu, Esa. Iya, titelnya CTT. Iya, nanti Risma RLN CTT. SE, ya, apa itu SE, Risma? Bukan sarjana ekonomi, susah ekonomi. Aduh, gimana ini? Ya kan? Hmm, iya. Temannya sarjana hukum. Apa itu sarjana hukum? SH, bukan sarjana hukum, susah hidup. Ya, datang lagi sarjana peternakan perkebunan, apa saja SP, bukan saja peternakan, tapi susah penghasilan. Begitu, Pak Leo. Waduh. Aduh. Itu Pak, kalau saya mengajar ya, saya kasih apa namanya itu, biasanya mahasiswa, supaya termotivasi belajar dengan baik. Ya, belajar. Jangan sampai nanti ya selesai SE di wisuda, oke. Ya bukan sarjana ekonomi, Pak. Susah ekonomi. Aduh, gimana nih susah ekonomi. Karena tidak dapat ilmunya, ilmu yang tidak dapat. Oke. Pak mau nanya, Pak boleh? Oh ya, boleh, boleh Pak Leo. Silakan Pak Leo. Ya. Pak, tadi misalnya terkait dengan penjualan jual beli aset Pak antara anak perusahaan gitu Pak. Ya. Jadi antara anak perusahaan satu grup itu jual beli aset, cara penentuan harga jual wajarnya itu kalau cara perpajakan seperti apa ya Pak? Ya, jadi gini. Oke, memang kalau terjadi harga ya jual beli ya aset, maka itu harus dilakukan oleh appraisal ya. Karena harus dinilai sebesar per value-nya atau harga pasar yang berlaku. Kalau mungkin satu aset, Pak Leo, tidak ada masalah kan bisa kita ya kira-kira perkirakan. Oh ini barang kalau dijual di pasar kira-kira laku berapa ya? Yang menjadi masalah kalau ini aset banyak, maka itu tidak bisa kita lakukan. Maka ada namanya appraisal company, yaitu perusahaan penilai yang memang tugasnya menilai kira-kira berapa harga pasar itu sama dengan konsultan itu dibayar, Pak. Ya, mereka menentukan. Jadi dasar itulah nanti digunakan untuk melakukan yang pencatatan di perusahaan yang baru. Nah, tapi hati-hati juga ya, karena bisa potensi kena pajak. Oke, potensi kena pajak bagaimana? Nah, misalnya tadi kan nilai ya barang misalnya masih ada nilai sisanya nilai bukunya misalnya 1 M. Tapi begitu dicari harga pasarnya ya, harga pasarnya sekarang mungkin 2 M. Oke. Berarti 2 M kita kurangi 1 M berarti ada 1 M ya pendapatan yang potensi untuk kena pajak 20% dari ya itu ya. Jadi hati-hati. Kecuali Pak Leo kalau memang supaya bisa menghindari pajak itu bisa ya dilakukan dengan cara penyertaan ya. Jadi transfer aset itu dinyatakan sebagai penyertaan modal ya. Tapi kalau hanya transfer tuh aja hati-hati Pak jual beli kan ya bisa kena itu Pak penghasilan. Itu ya, itu Pak Leo. Kalau penentuan harganya Pak hanya berdasarkan misalkan harga perolehan pada saat beli berapa, terus dari dari situ kan berapa, misalnya Ya, beli 1.000 dari situ kan sebesar 400 sisa 600 kemudian dijual 650 gitu itu kalau emang pada dasarnya kalau memang tidak ada appraisal itu terjadi isu temuan perpajakan ya Pak ya secara ya, kolektif fiskal. ya, itu ya. Jadi akan ya di apa akan dicek oleh kan nanti ya pajak itu akan melihat di dalam laporan keuangan. Kalau 1 unit kan tidak ada masalah kan, oke gampang. Oke, berapa harga belinya dulu kendaraan, nilai bukunya sisa berapa. Misalnya ya tadi beli misalnya 1.000, nilai buku apa akumulasi penyusutan 600, berarti masih ada nilai bukunya 400 ya. Jualnya misalnya 500, berarti ada keuntungan serah. Itulah tadi diakui sebagai ya keuntungan. Kena nanti di akhir tahun 22% di badan. Ya, jadi bukan saat menjual dikenakan, tetapi pada saat akhir tahun. Kalau transaksi tadi mungkin kena PPN, ya PPN masukan yang harus dipungut, gitu. Tapi kalau banyak itemnya, Pak Dewa itu harus menggunakan appraisal. Ya, itu yang lebih kompleks sedikit, ya, gitu Pak Leo. Oke. Ya, terima Ya, kasih Pak. ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, masih ada yang lain? Pak, izin Bilkis, menyambung, bagaimana Pak, Bilkis? Oh, Indra ya, gimana Indra? Silakan Indra. menyambung pembicaraan dari Pak Leo nih, Pak. Ya,
Bagaimana kalau kondisi seperti ini Pak ya, kita penjualan barang aset bekas ini itu seperti PC nih Pak. PC itu kan sulit sekali untuk kita menilai tuh Pak. Apalagi kita Hmm. mau pakai jasa apresial, itu kan lebih gede lah jasa apresialnya Pak. Hmm. Jadi pertimbangan kita untuk menghitung ini seperti apa Pak ya? Dan potensi untuk diperpajakan bagaimana Pak? Ya. Jadi begini, sesuatu produk itu kan semua pasti namanya ada harga pembanding, ada harga pasar. Kecuali kalau produk itu memang tidak ada kesamaannya, maka itu agak sulit memang ya. Jadi butuhlah yang namanya apa adjustment nanti antara Bapak dengan orang pajak harus ketemu. Tapi kalau saya di dunia ini kan pasti ada Pak, ya barang sejenis apa 2-3 barang yang sama itu pasti ada. Nah, tinggal nanti ya dibandingkan, ya kan, bahwa apakah barang ini harga pasarnya berapa. Gitu Pak Indra. Ya, pasti ada. Jadi mereka itu menggunakan angka pembanding. Sama kalau di perpajakan internasional ya. Kalau antara perusahaan transfer aset, oke. Misalnya ya ada hubungan istimewa. Ah, orang pajak tahu Pak, oh kalau dijual ke pihak ketiga harganya begini, tapi kalau dijual ke pihak afiliasi harganya begini. Maka caranya menentukan bahwa apakah ada transfer laba yang disembunyikan, mereka itu membandingkan dengan beberapa komoditi yang sama atau sejenis. Banyak metode transfer ya, metode harga transfer pricing yang digunakan Pak. Ya, gitu Pak Indra. Ya, Oke Pak, makasih Pak. ya, ya. Jadi Pak orang pajak itu Pendra itu banyak Pak keahliannya, banyak ahlinya sana ya. Jadi bukan hanya jago pajak, jadi mereka juga punya appraisal Pak. Ya, itu. Heeh. Banyak-banyak disiplin ilmu di sana Pak. Ya mereka tahu itu. Oh barang ini, barang ini, barang ini, barang ini. Ya. Oke, Bilkis, Norma, bagaimana? Mana? Ya, Pak, belum ada Ya, bagaimana? pertanyaan. Bagaimana? Norma, ya Norma. Ada pertanyaan Norma? Gak ada. Belum, Pak, belum. Ah, belum. Tapi dapat ilmunya atau tidak, Ya, Pak. Norma? Ah, Siap, Pak, kami mengikuti monitor, Pak. Karena ini ya, oh, sambil kuliah juga, Bapak izin. Jadi ada 2 Zoom. Jadi kami memonitor saja izin, Pak. oh ya, ya. Oke, oke. Ya, ya. Bilkis, bagaimana Bilkis? Komentarnya, dapat ilmu hari ini atau tidak ada ya Bilkis? Insya Allah Pak, soalnya tadi Ah, lagi di jalan ke kantor juga, tadi oh disuruh begitu. kantor Oh ya, 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 ya. Oke Bilkis, kasih ya Kak. Ya. nanti diulang pas di rumah Pak. Oh ya, nanti kan dikirim itu ada anunya kan rekamannya ya. Iya, Nanti dikirim materinya. Ibu Aisyah ya. Oke, ada Iya, rekamannya. iya, PPTJ juga nanti dikirim Ibu Aisyah ya kan? benar. Pelajari ya. Iya, Ah. makasih Pak. Ya, oke, oke. Oke, saya kalau tidak ada Aisyah. Halo. Ya Pak. Ya, coba kalau tidak ada lagi ya ditutup aja kalau begitu kan. Ya, kurus seperempat ya. Ya, Baik Pak. ya. Daripada kita menunggu ketidakpastian, Aisyah, ya kan? Aduh. Iya. Iya. Untuk ketahuan Norma. Silakan ya. Aisyah. Kalau memang tidak ada, disampaikan saja sama peserta. Masyarakat atau sudah tidak ada. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, hari ini materi untuk hari ini akan saya tutup. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB materi PPH Badan hari ini sudah selesai, namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera. Baik, siap ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak
Mukhtar. Terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih Thank you, banyak Pak Pak. Mukhtar. Oke, Pak, sama-sama. atas Sukses materinya. selalu semuanya ya. Oke, sukses selalu. Ya Oke. Pak, baik Ya, Pak. oke. Terima kasih. Ya. Dan Oke, kepada saya ya izin, Bib, Esa. ya Pak. Ya, mau surat. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Di antaranya kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, dan soal ujian materi pelatihan hari ini beserta dengan deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPN dan PPNBM AB. Hari Sabtu 21 September 2024 yang akan diampu oleh Bapak Tumpal Berman Donald Raja Guku yang akan dimulai pada pukul 9.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan peserta sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Kami ucapkan selamat sore dan terima kasih. Selamat sore Mbak. Terima Terima kasih kasih, Mbak. Jinle. Selamat sore, Mbak. Terima Jinle. kasih. Terima kasih Mbak. Sama-sama.